Shalom, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selalu pasti sukacita dapat diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menjumpai saudara. Kiranya situasi hati saudara dipenuhi oleh pengharapan dalam keadaan yang sedang saudara hadapi, pergumulan, persoalan, kekalutan, dan juga saudara dipenuhi dengan sukacita, meskipun saudara mungkin sedang ada dalam kesedihan, kedukaan, kehilangan, kekecewaan. Surat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang maha murah, dalam kemurahan-Mu kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hamba-Mu terus diberi kemurahan oleh Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, dan setiap orang yang mendengarkan juga memperoleh kemurahan dari Tuhan untuk memahami maksud-maksud Tuhan melalui perenungan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup, hamba berdoa bagi setiap orang yang akan mendengarkan. Amin. Nats ayat Alkitab untuk kita di kesempatan ini terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara kekasih di dalam Tuhan, tema kita adalah Yesus Kristus terang dunia. Ini adalah statement atau pernyataan Yesus tentang dirinya sendiri yang kedua dari 7 statement Yesus tentang dirinya. Yesus sebagai terang dunia secara implisit atau secara tidak langsung dalam Injil Yohanes pasal 1 telah disampaikan, dan itu menjadi awal dari pemberitaan di Injil Yohanes yang dimulai dengan firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia, dan di dalam dia firman itu atau Yesus Kristus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima dan ayat 9 sampai ayat yang ke-10 kita menemukan bahwa secara implisit Yesus adalah terang dunia itu telah disampaikan di awal mula pemberitaan Yohanes dalam Injil Yohanes. Dikatakan dalam ayat yang keempat di Yohanes pasal 1, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Nah, itulah maksud bagian yang mengandung penjelasan tentang Yesus adalah terang dunia. Kita juga menemukan sebelum pernyataan Yesus ini, di pernyataan pertama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, di mana Yesus berkata bahwa akulah roti hidup. Ada juga pernyataan yang Yesus sampaikan, tetapi tidak secara langsung ia mengatakan akulah. Itu tercatat pada pasal 7 ayat ke-37 sampai dengan ayat 38. Di sini kita juga dapat memahami sesungguhnya secara tidak langsung Yesus menyatakan dirinya sebagai sumber kehidupan. Yesus berkata dalam pasal yang ke-7 ini, kita melihat di ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38.
Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, saudara-saudara, kata-kata Yesus ini sama persis dengan yang Yesus sampaikan kepada perempuan Samaria dalam percakapan Yesus bersama dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Yesus memberitahukan kepada perempuan itu tentang air hidup, dan dicatat pada ayat yang ke-14 dari Injil Yohanes pasal yang ke-4. Yesus berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, itulah yang disampaikan oleh Yesus tentang dirinya sendiri sebelum ia menyatakan bahwa akulah terang dunia. Dan juga telah disampaikan oleh Yohanes di awal Injil Yohanes tentang Yesus adalah terang dunia. Pernyataan Yesus dalam konteks teks Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, jika kita perhatikan kata penghubungnya adalah maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, akulah terang dunia. Dapat juga dihubungkan dengan suasana perayaan Pondok Daun yang dikenal dengan pesta terang. Karena peristiwa atau perayaan Pondok Daun itu berdekatan dengan pernyataan Yesus ini, dan Yesus juga menghadiri pesta itu. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya Yesus mau menegaskan bahwa ia lebih daripada terang yang sedang dirayakan dalam pesta Pondok Daun tersebut. Dalam tafsiran Injil Yohanes secara khusus yang saya pergunakan dalam tulisan Dr. Barclay dan Newman, mereka memberi penjelasan bahwa bagian ini dapat juga kita terjemahkan, Yesus mau menyampaikan, akulah terang dunia yang memberi terang kepada manusia, atau akulah yang menyebabkan, akulah yang membawa ada terang bagi manusia di dunia. Jadi kita dapat membedakan bahwa Yesus bukan terang yang sedang dirayakan dalam Pondok Daun, atau Yesus tidak dapat disamakan seperti matahari. Karena itu, kita juga menemukan bahwa ada dua makna dari pengertian dalam kata Yesus, akulah terang dunia ini. Yang pertama, Yesus mau menegaskan bahwa ia adalah sumber terang kemuliaan ilahi, atau ia memiliki terang ilahi sumber kehidupan, sebagaimana yang dicatat oleh Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-4 yang telah kita dengarkan, bahwa Yohanes mengatakan dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang dunia. Lalu sumber terang kemuliaan dalam diri Yesus itu disaksikan oleh para murid dan dicatat oleh Injil-Injil sebelum Yesus dibunuh. Saat ia dimuliakan di atas gunung, Injil Matius dan Lukas mencatat, tiba-tiba terang menaungi mereka dan wajah Yesus berubah dan pakaiannya putih berkilau-kilau. Lalu kita juga tahu dari kesaksian Rasul Paulus dalam pengalaman perjumpaan Rasul Paulus dengan Yesus yang benar-benar mengubah seluruh jalan hidup Rasul Paulus. Dicatat pada Kisah Rasul pasal 9
ayat yang ketiga sampai keempat, dan dalam kesaksian-kesaksian Rasul Paulus yang ia tulis dalam surat-suratnya. Dituliskan bahwa dalam perjalanan ke Damsyik, ketika Rasul Paulus sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dan ia jatuh ke tanah, lalu ia mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makna yang kedua dari terang yang disampaikan oleh Yesus bahwa ia adalah terang dunia itu, mau menjelaskan, juga menunjukkan, mengajarkan, mengarahkan seseorang agar orang tersebut dapat melihat, mendengar, mengerti sesuatu, dan juga melakukan sesuatu dengan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah dua makna dari terang yang dimaksudkan oleh Yesus dalam bagian ini sebagai pernyataan, "Akulah terang dunia." Kita juga bisa melihat ketika Yesus memberitakan kematiannya, dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 35 dan 36. Yesus berkata, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Nah, karena itulah kita juga perhatikan bagaimana Rasul Paulus memberi nasihat kepada orang-orang di Efesus. Dalam Efesus pasal yang ke-5 tentang hidup sebagai anak-anak terang. Kita melihat Rasul Paulus memberi nasihat dengan menuliskan secara khusus di ayat yang ke-8 dan ke-9. "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran." Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, karena itu marilah kita belajar, kita berjuang untuk benar-benar terhubung dengan Yesus Kristus sebagai sumber terang. Jika kita mengumpamakan kalau kita adalah lampu, maka sumber terang itu berasal dari saklar, dan Yesus adalah saklar. Ketika saklar itu dipadam atau tidak terhubung, maka lampu tidak akan bercahaya. Mari kita belajar untuk mengenali perilaku atau karakter-karakter yang ada di dalam kegelapan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Terutama Rasul Paulus menulis tentang perilaku-perilaku di dalam kegelapan, yaitu percabulan, kecemaran, keserakaan, perkataan-perkataan yang kotor, kata-kata omong kosong atau penipuan, kata-kata yang sembarangan saja yang tidak pantas diucapkan, dan berbagai-bagai rupa dalam kegelapan seperti
kecemaran-kecemaran, prostitusi, perselingkuhan yang disebut dalam Alkitab sebagai perilaku persundalan. Juga penyembahan-penyembahan berhala. Itu semua adalah perilaku karakter-karakter di dalam kegelapan. Marilah kita menggunakan kekuatan kuasa terang yang kita terima dari Yesus Kristus untuk menerangi hidup kita. Sebab saat hidup kita ada dalam kegelapan, tentu kita akan kehilangan arah hidup. Hidup kita tidak akan jelas seperti apa. Saat hidup kita dikuasai oleh kegelapan atau kita hidup di dalam kegelapan, tentu bertentangan dengan terang Kristus. Saat hidup kita gelap dalam kekalutan, kekelaman yang menakutkan, maka ingatlah akan Tuhan Yesus sebagai sumber terang ilahi. Bukan hanya saja ingat, tetapi carilah sumber terang itu. Berpeganglah pada sumber terang itu. Ikutilah cahaya itu. Karena sama seperti cahaya lilin kecil dalam pekatnya kegelapan. Ia pasti memberi harapan. Ia pasti memberi jalan menuju kepada kebaikan. Itulah sumber terang yang sesungguhnya. Karena itulah nats kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 itu. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudara, ada banyak sekali situasi dalam kehidupan dunia nyata ini yang ditawarkan kepada kita. Marilah kita menggunakan terang Kristus untuk memberitahukan kepada kita, untuk mengajarkan kita, untuk mengarahkan kita, sanggup melihat, sanggup memahami apa yang ditawarkan oleh dunia saat ini. Apakah itu adalah tawaran-tawaran yang akan membawa kita menuju kepada kegelapan, ataukah itu juga adalah tawaran situasi yang menolong kita menuju kepada terang. Yesus Kristus sumber terang itulah yang akan memberikan bagi kita kemampuan untuk memiliki kepekaan dan sanggup melihat, sanggup mengerti mana yang ada di dalam kegelapan dan mana yang jelas benar adalah terang yang datang dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Kristus Tuhan, sumber terang ilahi, saya berdoa bersama saudara saya yang mendengarkan perenungan ini. Kami berdoa bagi orang-orang, bagi saudara-saudara kami, bahkan bagi diri kami sendiri, yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi masih sering jatuh dalam praktek-praktek kehidupan dalam kegelapan. Kasihanilah kami ya Tuhan, terangilah hati batin kami dengan kuasa terang ilahi-Mu, supaya kami sanggup menjadi terang di tengah-tengah hidup kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan dunia ini, yang membuat mereka hidup jauh dari terang. Kami memohon belas kasih Tuhan, dalam terang kemuliaan-Mu, menangkanlah mereka. Masuklah, tembusilah relung hati mereka, sebagaimana Engkau menerangi hati Saulus dan menariknya keluar dari kegelapan. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin
Kami percaya tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya mujizat terang kuasa Tuhan masih ada sampai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami memiliki Tuhan sumber terang dunia itu. Amin.